Terima kasih buat tim PW yang luar biasa. Selamat duduk Bapak Ibu semuanya. Saya izin buka masker karena tadi udah di antigen. Ya. Antusias hari ini? Saya berharap bahwa kita semangat hari ini. Kita tetap antusias di tengah dunia yang tidak baik. Tapi anak-anak Tuhan harus tampil beda. Amin. Iya, sepanjang 9 minggu berjalan nantinya kita akan membahas tentang karakter dari buah roh. Ada 9 dan hari ini saya belajar, saya akan menyampaikan tentang kemurahan. Kak, nggak salah kemurahan. Di tengah-tengah dunia yang sekarang ini semua serba susah, masa mau bahas tentang kemurahan? Saya percaya bahwa kalau Tuhan memberikan hal ini kepada kita di tengah-tengah hal yang tidak baik, pasti ada rencana Tuhan yang baik. Dan Tuhan akan menolong kita sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkemurahan. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat multimedia, cantik sekali itu PowerPoint-nya. Kemurahan itu apa sih gitu ya? Kemurahan itu berbaik hati dengan sungguh-sungguh, jadi enggak pura-pura. Kemurahan adalah berbaik hati dengan sungguh-sungguh kepada siapa saja, baik ataupun tidak baik keadaannya. Saya ulangi, kemurahan adalah berbuat baik dengan sungguh-sungguh kepada siapa saja, baik ataupun tidak baik keadaannya. Seperti saya katakan tadi di awal, mungkin ini adalah hal yang tidak lazim di tengah dunia yang semakin tidak baik. Kita tahu bersama bahwa kita baru selesai masalah percovidan itu sekitar 2,5 tahun menghantui kehidupannya kita, bahkan mengubah banyak hal. Anak-anak sekolah secara online, kita kerja jualan juga susah, tapi ada juga yang berkembang dengan online. Tapi lebih banyak orang susah, secara ekonomi orang jualan juga mengalami penurunan. Jadi ditambah lagi beberapa bulan yang lalu, masih ingat ibu-ibu susah nyari apa? Minyak goreng. Padahal ibu-ibu tuh kan kalau masak, apalagi orang Manado itu segala sesuatu pakai minyak. Benar nggak? Bikin dabu-dabu kasih minyak, bikin rica kasih minyak, semuanya pakai minyak. Dan waktu minyak mahal, semuanya teriak, aduh gimana ini minyak mahal, yang jualan gorengan juga teriak-teriak, semuanya serba mahal. Nah, belum lagi yang sekarang ini yang terbaru adalah premium, Pertalite. Pertalite harganya naik. Berasa nggak? Angkot jadi naik. Yang biasanya isi bensin, kemarin saya ngobrol sama beberapa teman kita ada kunjungan, kemudian dia bilang bahwa, wah ini ngisi bensin sekarang berasa banget nih gitu. Naik motor itu biasanya bisa ini ya sekarang semua serba naik, semua serba sulit. Tapi saya percaya bahwa saat Tuhan mengajarkan hal ini kepada kita tentang kemurahan di tengah hal-hal yang sulit, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau bahwa kita sebagai orang Kristen bukan hanya memikirkan diri kita sendiri di masa yang sulit ini, tapi bagaimana kita memiliki kemurahan kepada orang lain di tengah-tengah hal yang tidak baik. Nah, kemurahan dapat diartikan itu yang pertama adalah kita tidak menunggu berkelimpahan baru kita berkemurahan, menunjukkan kemurahan kita kepada orang lain. Jadi jangan menunggu kita berkelimpahan dulu. Tunggu Jo, nanti kalau tape gaji so naik, nanti kalau tape usaha so sukses, nanti kalau ini kita mau memberikan ini, kita mau janji iman, kita mau ke janda-janda, ke yatim piatu, ke mana? Panti asuhan. Tapi Tuhan ngajarkan adalah baik ataupun tidak baik waktunya. Tuhan mau kita
kelimpahan. Kita belajar dari seorang janda, Lukas 21 ayat 1 sampai 4, enggak usah dibuka ayatnya, saya akan sampaikan saja. Masih ingat Tuhan Yesus waktu di gereja seperti saat ini, dan saya percaya Tuhan Yesus juga hadir di tempat ini. Waktu orang-orang memberikan persembahan, masukkan di kotak, kotak kita ada kiri dan kanan. Waktu orang-orang memasukkan kotak, Tuhan Yesus dengan sengaja melihat orang memasukkan uang di dalam kotak. Ada yang banyak-banyak mereka masukkan di dalam kotak. Kemudian ada seorang janda. Dia janda yang miskin. Dia cuma punya 2 peser uang. Dan kemudian dia memberikannya, memasukkannya ke dalam kotak. Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, janda ini memberikan yang terbaik dibandingkan dengan semua orang yang memberi dalam kelimpahan. Kenapa Tuhan bilang bahwa janda ini memberi yang terbaik? Karena janda ini memberikan seluruh apa yang dia punya buat Tuhan. Terkadang kita sulit untuk melakukan hal itu. Jujur saja, dulu sekali. Saya itu kalau ngasih persembahan, saya hitung-hitung. Dan kadang gak ngasih persembahan. Tapi begitu Tuhan berbicara dengan saya mendengar firman yang disampaikan. Mulai dari saat itu, setiap persembahan yang saya mau kasih, setiap minggu itu saya udah siapin yang terbaik. Amplop udah saya ambil, saya masukkan persembahan saya. Pernah di satu hari saya gak punya duit, saya gak bisa ngasih persembahan. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya punya kerinduan untuk saya ngasih persembahan. Tapi saya gak punya uang. Saya udah nyantumkan nominal uang yang setiap hari Minggu harus saya berikan buat Tuhan. Baik di sini maupun di ibadah anak. Dan waktu itu lagi memang gak ada uang. Dan saya sedih sekali gak bisa ngasih persembahan. Saya bilang, Tuhan saya rindu untuk ngasih persembahan. Tapi saya gak punya duitnya. Ah mosok, kan kamu naik mobil? Iya naik mobil, tapi kan bisa aja naik mobil gak punya duit gitu kan. Bensinnya kan udah dibeli dari kemarin-kemarin, tinggal gampang aja ngaturnya gitu. Tapi Tuhan melihat kerinduannya kita, seperti Tuhan melihat hati janda ini. Pada saat ibadah 1, ada jemaat yang datengin ke saya. Kak Jeki, ini berkat buat Kak Jeki. Ih apaan ini? Apaan ini Cik? Nah, enggak, ini berkat buat kamu. Oh ya terima kasih Cik, Tuhan memberkati. Dan saya bisa memberikan persembahan. Tuhan kita Allah yang menyediakan. Jadi milikilah sebuah kerinduan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan masalah nominalnya, tapi kerinduan hati kita untuk kita belajar memberi. Jadi Bapak Ibu di kiri kanannya udah ada amplop. Perpuluhan saya tidak pernah bolong untuk memberikan perpuluhan. Kenapa larinya ke sana? Tapi karena ini kemurahan. Ini adalah hal yang levelnya paling kecil sebenarnya. Karena ini yang membalikan apa yang jadi hanya Tuhan. Tuhan perlu gak uang kita? Enggak. Tapi sikap hati kita menghormati Tuhan, itu adalah yang penting. Setiap kali saya menerima persembahan kasih, yang pertama kali yang saya lakukan adalah apa? Mengembalikan perpuluhan. Saya langsung transfer untuk mengembalikan perpuluhan. Kemudian untuk setiap hari Minggu persembahan. Kok tegang ya? Semangat dong, ngasih persembahan buat Tuhan mesti semangat, oke? Ini ngomongnya kayak gini di tengah-tengah hal yang seperti ini. Tenang, ada berkat tersendiri buat kita semuanya saat kita dengan setia melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yang kedua adalah menolong siapa saja. Jadi tidak memandang siapa yang harus ditolong. Kita belajar dari orang Samaria yang baik hati, itu ada di Lukas 29 sampai 37, tidak perlu dibaca. Tapi saya akan ceritakan dan saya percaya bahwa semua yang ada di sini sudah pernah mendengar paling enggak
di sekolah minggu dulu sering kali saya ulang-ulang di anak-anak bagaimana orang Samaria yang murah hati. Kenapa saya ngajarin anak-anak tentang kemurahan? Karena kemurahan itu harus diajarkan mulai dari mereka masih anak-anak. Saya ajarkan mereka untuk memberikan persembahan yang terbaik. Persembahannya jangan dikucil-kucil ya, mesti dirapiin, habis itu dilipat. Itu diajarkan dari sejak dini. Biar kemurahan itu timbul dalam setiap anak-anak dari mereka masih kecil. Nah, belajar dari orang Samaria yang baik hati, ada seorang yang dirampok, kemudian dia habis semuanya, bahkan dia luka-luka. Kemudian ada imam yang lewat, tapi imam itu tidak menolong. Ada orang Lewi yang lewat, tapi juga tidak menolong. Yang menolong siapa? Orang Samaria. Yang notabene dia adalah tidak mengenal Tuhan. Tapi dia adalah orang yang berkemurahan, dia menolong orang ini, bahkan bukan hanya menolong, dia membawanya ke penginapan dan dia membayar semua biaya yang diperlukan. Mari sama-sama kita belajar untuk kita bermurah hati, jangan melihat siapa orang yang harus kita tolong. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang di jalan, Roh Kudus ngomong ke kita untuk kita bisa memberkati orang itu. Tapi kita bilang, sudah aja Tuhan, ini orang kok kayak begini, ngapain juga kita memberkati. Maka kita kehilangan momentum di mana saat Tuhan meminta kita memberkati orang dan kita tidak melakukannya. Itu nyesel karena apa? Itu adalah kesempatan untuk orang itu menerima kasihnya Tuhan lewat kita. Kalau kita nggak mau melakukannya, Tuhan bisa mengirim orang lain untuk menolong orang itu. Sekali lagi nanti berkemurahan bukan hanya soal uang, tapi nanti akan saya jelaskan kemurahan dalam hal apa saja. Yang ketiga adalah tidak menunggu bebas dari masalah baru menolong atau mendengarkan kebutuhan orang lain. Tidak menunggu kita bebas masalah dulu. Tunggulah kita masih usaha masih poti-poti ya, bener ya. Masih susah gitu ya. Kenapa saya harus menolong gitu. Ada sebuah kesaksian dan ini jemaat kita. Karena saya terlibat di situ, jadi saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan beracara dalam kehidupan keluarga ini. Jadi masih ingat waktu ulang tahun gereja? Nah, waktu ulang tahun gereja itu kebetulan saya adalah ketua panitianya dan kami mengumpulkan family cell leader untuk kita ngomong bersama-sama dan kita memberikan janji iman. Waktu kita memberikan pengumuman untuk janji iman, sebelum itu saya cerita sama dia, tanya sama dia, gimana Kak jualannya, gimana usahanya? Wah Kak, hari ini lagi, pokoknya beberapa bulan terakhir ini lagi sulit. Bahkan minus. Dia sampai ngambil uang tabungannya untuk kebutuhan sehari-hari. Pada waktu dia menyerahkan janji imannya, saya hatinya tuh gak tega. Karena mereka sedang kekurangan. Mereka sedang mengalami sebuah masalah. Tapi waktu dia memberikan kertasnya, ya saya berdoakan. Nah pada saat pengumpulan, apa yang dia berikan, dia titipin ke saya soalnya. Jadi saya tahu persis. Dia kumpulkan ke saya, dia bilang, Kak ini hasil berbicara dengan suaminya. Dan Bapak Ibu tahu berapa yang dia kasih? 2 kali lipat dari apa yang dia tulis di kertas janji iman. Kalau dia mau memberi dalam kesulitannya, bagaimana dengan kita? Waktu itu pada saat saya terima itu, Tuhan, saya rasa-rasanya enggak tega untuk menerima, tapi ini adalah janji iman yang dia berikan sama Tuhan. Dia tidak memberikannya buat gereja, tidak memberikannya buat saya, tapi dia melakukannya buat Tuhan. Dengan hati yang benar dia melakukannya buat Tuhan. Dan sekarang saya tanya, gimana perkembangannya? Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Apapun, sekecil apapun yang kita berikan, Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita. Dan kita lihat, Kak gimana sekarang? Wah Kak sekarang banyak orderannya sampai selalu habis, setiap hari saya sampai nolak-nolak pesanan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Saat hati kita benar, tidak menunggu masalah kita selesai. Tapi kita bisa berkemurahan buat Tuhan. Dan itu punya nilai tersendiri di matanya Tuhan. Kemurahan apa saja yang bisa kita berikan buat sesama kita? Jadi tadi di awal saya bilang, kemurahan bukan hanya soal duit, bukan bicara hanya soal uang. Kemurahan apa saja yang bisa kita berikan buat sesama kita? Yang pertama adalah kemurahan dalam menjawab kebutuhan orang lain. Menjawab kebutuhan orang lain itu bukan hanya uang, tapi kita memberikan waktu kita untuk kita mendengarkan keluhannya mereka. Kita memberikan masukan bagi orang itu karena dia sedang dalam pergumulan dan kita bisa memberikan masukan, memberikan kelegaan buat dia. Itu adalah sebuah kemurahan. Siapa di sini yang family cell leader? FCL? FCL ini berkemurahan luar biasa. Karena dia selalu mendengar keluhan-keluhan dari family cell membernya dan mereka harus punya waktu 24 jam untuk bisa direcokin atau bisa tiba-tiba tengah malam telepon. Kenapa Pak Danang? Kenapa Mas Danang, saya lagi begini-begini ini, tolong didoakan. Mas Danang mendoakan. Itu adalah kemurahan. Bagaimana kita kemurahan? Jangan hanya bicara tentang uang. Kemurahan bukan hanya tentang uang, tapi bagaimana kita bisa menolong orang lain dengan apa yang kita punya. Saya di rumah itu tetangga satu rumah, kemudian sebelahnya itu ada oma-oma. Sebenarnya dia belum, umurnya masih sama dengan mami, cuman beda bulan aja. Tapi karena dia punya kelemahan kakinya itu susah untuk berjalan. Tapi oma ini rajin beribadah. Dia kolom dia pergi, kaum ibu dia pergi, terus kemudian lansia dia pergi. Jadi dia suka beribadah. Sama dengan jemaat di sini juga suka beribadah. Dan dia kesulitan karena jalan di kompleks saya itu ada naikan kayak gini. Jadi dia agak sulit untuk berjalan kayak gitu. Kalau pas saya pulang cepat, dan saya tahu itu adalah hari kolomnya dia atau kaum ibu atau lansia, saya selalu tanya, Oma mau ibadah, mari Jo kita antar. Saya antar mereka. Jadi kemurahan Bapak Ibu bukan bicara soal duit, tapi bagaimana kita bisa memberi apa yang kita punya untuk mereka. Dan beberapa anak di sini juga saya selalu berusaha untuk bisa memberikan waktu yang terbaik buat mereka saat mereka butuhkan. Kayak kemarin ada yang manggung, saya belajar untuk datang mengapresiasi walaupun cuma sebentar karena saya harus bicara hari ini dan saya bilang luar biasa. Kita memberikan dukungan ke mereka itu pun sudah menjadi hal yang kemurahan buat orang lain. Kemudian yang kedua, kemurahan dalam pengampunan. Masih semangat? Pengampunan, kemurahan dalam pengampunan. Matius 18 ayat 22. Ayat ini berbicara tentang waktu itu dialog antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Tuhan, berapa kalikah kita harus mengampuni? Terus Tuhan tanya sama Petrus, berapa kali Petrus? Karena kalau manusia biasanya berapa kali? Hitungannya? 3. Tapi Petrus naikin, 7 Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, bukan 7, tapi 70 kali, 7 kali mengampuni orang yang sama, kesalahan yang sama, pada waktu yang sama. Bisa nggak? Kalau dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Tapi dengan Tuhan, kita bisa melakukannya. Saya ingin memberikan kesaksian tentang pribadi saya. Kejadian ini sudah cukup lama. Ibu saya meninggal tahun 86. Pada waktu itu saya SMP kelas 3. Jadi udah bisa dihitung ya umur saya berapa. 86 saya SMP kelas 3, ibu saya meninggal karena kanker tulang.
5 tahun setelah ibu saya meninggal, jadi saya sudah kuliah pada waktu itu, tiba-tiba bapak saya ini pergi dari rumah 1 bulan tidak balik-balik. Nah pada zaman itu kan susah, mau telepon tuh nggak ada handphone. Kita susah, kita nyari dari saudara ke saudara, kita cari, nggak nemu, dari rumah sakit, satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, nggak nemu. Khawatir nggak? Khawatir. Saya ini orang yang deket sama bapak saya, suka masak bareng, terus kalau makan saya suka tungguin bapak saya, kayak gitu. Kalau mau berangkat ke kantor saya anterin sampai di depan. Jadi hubungan kami dekat. Pada waktu bapak nggak ada kabar 1 bulan, itu waduh rasanya aduh kemana ini, mau lapor polisi, nyari bapak saya nggak ada gitu kan. Sampai suatu hari bapak pulang, wah kita langsung tanya, Pak kemana aja sih, kita udah cari. Bapak bilang, iya bapak kok ada kecelakaan, ada alasan lah ya. Terus satu hari bapak bilang gini, rumah ini buat kalian. Jadi nanti ke notaris balik nama atas semua nama kalian. Loh kenapa Pak? Bapak sudah ada rumah sendiri dan bapak sudah nikah. Sedih gak? Sedih. Dan bapak ibu tahu dengan siapa dia nikah? Sekretaris kakak saya. Dan yang lebih parah lagi, dia menikah bukan di agama Kristen. Itu bagaimana kami keluarga, waduh benci banget sama perempuan ini. Bagaimana kami, kalau bisa itu ya ketemu pada waktu itu udah habis deh dia. Kami kan ber-7 gitu kan, kita 7 bersaudara, habislah dia sendirian gitu. Tapi di sini adalah bagaimana suatu hari, waktu itu saya lagi dinas di Kupang dan Tuhan ngomong jelas dengan saya. Tuhan bilang saya harus mengampuni wanita ini. Saya bilang Tuhan bercanda toh. Dia bukan, saya nggak pernah bikin salah sama dia, dia bikin salah, dia mengambil papa saya, dia bukan hanya mengambil bapak saya, tapi dia juga memalsukan ijazah saya. Ijazah saya dipalsukan sama dia untuk dia bisa cari pekerjaan. Maksud saya harus mengampuni dia? Tuhan boleh Tuhan bisa suruh saya melakukan apa saja, tapi jangan yang satu ini. Tapi suara Tuhan itu terus dalam diri saya. Dan kemudian saya mengambil keputusan. Tuhan cuma ngomong begini, kalau kamu yang tahu tentang kebaikan, tidak bisa memberikan kasih, pengampunan buat orang lain. Bagaimana mereka yang di luar sana tahu bahwa Allah yang kamu sembah adalah Allah yang penuh kasih. Di situ saya tersungkur dan saya menangis sama Tuhan. Baik Tuhan. Kalau memang itu yang harus saya lakukan, Tuhan yang mampukan saya. Singkat cerita saya telepon bapak saya sudah saya yang salah, sudah nggak usah ini. Enggak Pak, saya mau telepon baik-baik. Kemudian diberikan dan saya ngomong, saya minta maaf, kemudian dia juga nangis, kita saling nangis gitu. Dan saya cuma bilang gini, titip bapak, karena kita semua anak-anak jauh. Titip bapak, kalau ada apa-apa sama bapak, tolong telepon. Dan hubungan kami menjadi baik. Bukan karena saya bisa melakukannya, karena Tuhan yang mengutus saya. Kalau bukan Tuhan yang ngomong sama saya nggak mungkin bisa mengampuni. Tapi Tuhan yang memampukan kita untuk mengampuni. Jadi marilah kita mengampuni. Bukan karena untuk kita, tapi untuk Tuhan yang kita sembah. Yang ketiga adalah kemurahan dalam kasih. Kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, memberi contoh kepada kita dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih sama dengan berkorban. Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Bagaimana dengan kita? Korban apa yang kita bisa berikan sebagai bentuk rasa kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama? Seperti saya sampaikan tadi di awal, perpuluhan, persembahan itu hal yang paling kecil lah.
Kita setia nggak melakukannya? Kalau kita nggak setia dalam hal itu, percayalah kita sulit untuk setia pada hal yang lain. Tapi Tuhan mau ajarkan kita. Tuhan sudah lebih dulu berkorban buat kita. Mati di atas kayu salib. Dan biarlah kita juga melakukan hal yang sama. Kita mau berkorban buat Tuhan. Kita mau berkorban buat sesama. Sekali lagi saya katakan, seperti tadi di awal. Kemurahan bukan soal duit. Tapi kemurahan dari apa yang kita punya untuk kita berikan kepada orang lain. Dan bagaimana di tengah-tengah dunia yang semakin tidak mudah ini, kita bisa berkemurahan kepada orang lain. Yang pertama, ini adalah kuncinya, saya tinggal 2 poin aja. Kuncinya adalah kita melekat atau kita terhubung dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ada beberapa poin tadi di atas, pengampunan, ada kemurahan dalam menjawab kebutuhan orang lain, dalam kasih. Kita tidak bisa melakukan yang 3 itu kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan. Dalam hal ini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah pokok anggur. Ini adalah pohon rica. Karena cari pohon anggur susah di sini ya. Jadi saya ganti dengan pohon rica yang paling gampang gitu. Nah, pohon rica ini adalah pokoknya. Ini adalah pokoknya karena dia terhubung dengan akarnya. Kalau saya potong, rantingnya adalah kita ya. Kalau saya potong, dia bisa berbuah enggak? Dia tidak akan pernah bisa berbuah. Tapi kalau saya tempelkan begini, bisa enggak? Enggak bisa. Karena dia sudah terlepas. Kalau saya nempel begini, cuma nempel begini, tidak bisa berbuah. Itulah kebanyakan orang Kristen. Saya tidak menghakimi, tapi orang-orang yang di luar sana. Walaupun dia Kristen, tapi dia tidak bisa berbuah. Karena apa? Karena dia tidak melekat pada pokok anggur yang benar. Tuhan mau kita melekat dengan Tuhan. Dan bagaimana caranya kita bisa melekat dengan Tuhan. Supaya apa yang diajarkan sama Tuhan itu bisa kita lakukan. Kalau kita bisa tahu satu dengan yang lain. Siapa di sini punya sahabat? Kalau sahabat kan biasanya ya teleponan, keluar bareng gitu ya. Dengan begitu kita akan tahu apa sih yang disukai sahabat kita, apa sih yang gak disukai oleh sahabat kita. Nah, sama dengan Tuhan juga begitu. Kita bisa tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan kalau kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin merenungkannya. Bukan hanya kita ya oke, bisalah kayak gitu. Yang penting jadi orang Kristen. Nggak cukup hanya jadi orang Kristen. Itu sama juga cuman ditempelin gini doang. Tapi nggak melekat. Nggak melekat di dalam pokok anggur yang benar. Sehingga kita tidak berbuah. Biar kita bisa melekat, kita harus menuruti perintah Tuhan. Kita baca firman Tuhan tadi. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa melekat meminta tuntunan Roh Kudus. Terkadang kita kalau lagi doa, ini saya. Kalau lagi doa itu tiba-tiba muncul di pikiran, oh ini belum, oh ini mau ini, oh habis ini mau gini. Itu kalau saya. Jadi saya perlu Roh Kudus untuk membuat pikiran saya fokus sama Tuhan. Pada waktu baca firman, terkadang ada aja hal yang apalagi kalau baca firmannya pakai ini ya. WA masuk, Instagram masuk, ini kita tidak fokus dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau hari ini kita belajar untuk kita fokus dengan Tuhan. Yang kedua untuk kita bisa
berkemurahan di tengah-tengah hal yang tidak mudah. Kalau pertama tadi kita harus selalu terhubung dengan Tuhan, melekat dengan pokok anggur yang benar. Yang kedua ada mempraktekkan firman Tuhan. Saya bersyukur berada dalam gereja ini. Gereja ini mempunyai visi menjadi jemaat yang kuat. Dan misinya adalah komsel, gereja sel. Sehingga adalah family cell yang ada di gereja kita. Kenapa harus ada komunitas sel? Karena di dalam komunitas sel inilah kehidupan saling itu terjadi. Komsel adalah tempat di mana mempraktekkan gaya hidup Allah. Karakter Allah sudah kita belajar dan hari ini tentang kemurahan. Di komsel lah kita bisa belajar tentang kemurahan. Di keluarga kita lah kita mau belajar tentang kemurahan. Karena kemurahan itu dimulai dari yang ada di rumah. Bukan cuma di rumah pada secara fisik kita di rumah, tapi juga dalam komunitas sel kita. Jadi disinilah kita bisa saling memberkati dengan orang lain, kita bisa saling berkemurahan dengan yang lain. Kalau yang lain sakit, kita bisa datang menolong mereka, mendoakan mereka. Saya itu paling gak suka kalau minta tolong ya didoakan, terus nanti lupa. Didoain gak? Enggak gitu. Lebih baik kalau buat saya, kalau orang itu minta didoakan, saya langsung doain. Atau saya balas WA-nya, langsung saya doain. Karena apa? Takutnya saya udah kemana-mana jadi lupa. Tapi inilah kita sama-sama saling belajar. Yuk di komsel itu sangat luar biasa, kita ditajamkan dengan sesama kita. Dan biarlah ini menjadi sebuah kehidupan saling yang selalu ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Baik di rumah maupun dalam family cell. Yang belum tergabung dalam komsel, yuk gabung dalam family cell. Karena di sanalah tempat mempraktekkan gaya hidup Allah. Saya selesai, tapi sebelum saya selesai ada hal yang ingin saya sampaikan. Jadi orang Kristen itu, ini seperti kayak moto ya, kayak quote-quote kayak gitulah. Jadi orang Kristen itu jangan bikin susah orang lain. Sekali lagi, jadi orang Kristen itu jangan bikin susah orang lain, tapi jadilah berkat. Yuk coba ngomong kiri dan kanannya, jadi orang Kristen itu jangan nyusahin orang lain, tapi menjadi berkat buat orang lain. Jason bilang sama Mami, Dilan juga, ayo. Jadi orang Kristen itu jangan nyusahin orang lain, tapi kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah Tuhan menolong kita hari ini dengan Roh Kudus-Nya, menolong kita untuk bisa kita berkemurahan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus berkati kita semuanya.